ketika ada yang tanya-tanya, Pak, boleh saya minta informasi harga umroh? Nah, berarti yang pertama, oh boleh Pak, bismillah, siap, semoga dimudahkan. Nah, jawab dulu dengan kata-kata yang kasih doa, kata-kata yang kayak gitulah. Ya, jangan langsung, terus kirim flyernya jebret. Gak ada feel-nya. Jadi kalau ada yang tanya, Bu boleh tanya-tanya harga umroh gini? Oh iya Bapak, siap. Bismillah ya Bapak ya, izin saya share flyernya gitu. Jadi bahasa komunikasi itu penting juga kalau di chat gitu ya, di obrolan biar enak dirasanya. Berarti yang jenengan harus punya adalah harga flyer harga umroh. Biar gampang nyarinya gimana teman-teman? Biar gampang nyarinya, jenengan boleh punya WA-nya anak dikirimin atau bikin grup keluarga nih kok baru kabeh ditokke kali jenengan dhewe sing ning grup kuwi gitu. Biasanya gitu. Terus disimpan tuh semuanya di situ. Harga paket masukin situ. Jadi kalau ada yang nyari, jenengan tinggal buka grup kuwi itu di copy gitu. Jadi orang gegeri ngono ya. Bu Mimi lagi nyuntek pasen lah tekane. Pak Mimi, harga yang lewat Semarang berapa? Kalau Surabaya ya elah ngono ya. Ngono kuwi ya tak toke wae. Paling jawaban saya tanya di grup dulu ya, Bun. Iya, jadi tanya di grup dulu. Kalau jam kerja ya tanyalah. Kita semua kan biasa ada dinas gitu. Jadi nggak japri dulu. Jadi tanya di grup gitu ya. Kalau jenengan mau direspon oleh siapa, maka di tag. Tagnya yang banyak. Misalnya Mas Oki, Bu Kunti, Bu Rosa, senior di grup. Tag apa wae sapa sing longgar jawab, ngono lho. Ya. Jadi jangan japri. Kalau main japri satu. Kalau main japri itu yang tahu yang japri doang. Teman yang lain tuh nggak akan dapat ilmunya, benar nggak? Tapi kalau ditanyakan di grup, teman yang awalnya nggak kepikiran nanya, jadi tahu gitu ya. Mulanya grup ini kadang butuh digagas. Tekniknya adalah di tag namanya tadi loh. Panggil, halo leaders, bantuin ya, jawab gitu. Terus leadernya langsung ya lali di tag. Orang dari sinau yang ngamen ngono ya. Tekoknya kalau yang leader terus takon kalau leader langsung gitu. Maksudnya biar semuanya belajar gitu ya. Nah, Bapak Ibu setelah kita kasih flyernya, kemudian kita tanya apa, sudah kagungan paspor belum gitu ya. Nah, kalau sudah punya paspor, alhamdulillah ya Allah, itu selangkah lebih mudah gitu ya. Nah, selebihnya apa? Selebihnya kita pastikan boleh paspornya difotokan. Buat apa kita ngecek? Kalau untuk umroh paspor itu harus 2 kata, bukan suku kata ya. Kalau suku kata itu Octaviano, ini masuk kata. Tapi kalau Octaviano itu 1 kata. Jadi ada 2 kata. Ya. Misalnya saya dulu 3 kata malah pas umroh pertama kali. Jadi saya jejerin nama saya, nama bapak saya, nama simbah saya. Soalnya jadi siji-siji kabeh gitu ya. Mardiani Marino Dinomo. Ya Allah sampai ngangkut jeneng bae. Kalau dulu 3 kata, kalau sekarang 2 kata. Dan paspor itu berlaku kalau sekarang yang terbaru adalah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Jadi kita perlu ngecek berapa lama expired sebelum keberangkatan bisa dipakai? 6 bulan sebelum keberangkatan. Jadi kalau pas berangkat itu pas habis nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kita hitungnya adalah pas dia berangkat bukan pas dia daftar. Pas dia daftar masih 6 bulan, pas dia berangkat udah kurang dari 6 bulan, nggak bisa ya. Jadi 6 bulan sebelum keberangkatan tuh harus masih aktif. Paspor bisa aktif 10 tahun, 2 kata. Ya. Kalau baru 1 kata, minta fotoin di halaman keempat. Ada endorse nama enggak? Endorse nama itu tadi kalau kayak saya yang ditulis Fatiani. Endorse-nya belakang Marino Dinomo. Gitu. Nah, itu endorse nama penambahan namanya. Kalau udah ada itu aman berarti. Berikutnya adalah kalau kartu meningitis sekarang udah nggak dipakai. Justru sekarang yang dipakai adalah ini. Apa teman-teman? Kartu BPJS wajib. Jadi kalau ada calon jamaah yang belum punya kartu BPJS atau belum menjadi anggota BPJS, berarti disarankan untuk daftar. Mutlak itu syarat mutlak. Daftar sekarang bisa via online ya karena ini ya BPJS ya. Saya
nggak tahu soalnya, tapi ada kemarin jamaah saya 2 orang yang pakai Safawi kemarin tuh belum punya BPJS, daftarnya online. Ya, gitu gampang banget. Jadi, terus ada KTP, kartu keluarga bisa dikirim. Jadi gini, kalau udah ngobrol-ngobrol, oke cocok harganya, langkah selanjutnya adalah setelah kita tanya paspor, oke udah cocok, boleh dikirim foto KTP dan foto kakaknya ya Bun, sama bukti transfernya. Transfer pertama boleh 1,5 juta, boleh langsung booking seat 10 juta. Itu akan mengurangi harga paketnya, gitu ya cara kita komunikasi. Setelah itu, kemudian kita kirim. Nah, foto ini boleh belakangan. Kemudian kita kirim ke bagian insert name. Nanti caranya gimana ada. Administrasi nih tadi ya, DP-nya bisa 1,5 atau booking seat 10 juta. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Jelas, baik. Kalau begitu berdiri dulu Bapak Ibu. Kita stretching dulu biar lebih segar ya. Ikuti kata saya ya Bapak Ibu ya. Baik, goyangkan 2 tangannya. Tegakkan tubuhnya, goyang terus. Ya, semangat goyangnya. Panjangin, pendekin, ya. Terus goyang terus, ikutin apa kata saya. Terus. Pegang dahi. Dahi. Iya, pegang dahi. Soalnya saya ngomong dahi tapi lihat tangan saya gitu ya. Iya, baik. Itu buat mengembalikan konsentrasi. Ya lanjut. Nah, surat kalau gini Bapak Ibu, kalau ingin surat cuti, nah mintanya ke sini. Ini kalau untuk ke kantor pusat Bapak Ibu. Kalau di Solo Raya paling gampang. Ini kan Solo Raya semua ya. Kalau paling gampang minta sama admin kantor, call center kantor. Ada yang belum punya nomornya admin call center kantor? Mas Oki boleh di-share mungkin di grup Ranger, grup Star, karena ini pesertanya di situ. Nomornya Mbak Zuleka admin. Ya. Kita share di grup ya Bapak Ibu, terus kasih keterangan ya kan ada ya admin berikut nomor call center kantor cabang, gitu ya. Nah. Oke, nanti di grup bisa di-save ya Bapak Ibu. Gampangnya gimana? Wah ini calon jamaah saya minta surat cuti Mbak. Nah udah, keberangkatan tanggal sekian, udah biar aja. Yang penting kasih namanya, kepadanya siapa, kayak gitu ya, data-data dasarnya. Gitu ya. Enak apa enak banget Bapak Ibu? Enak banget, yang penting komunikasi ya. Ya lanjut. Ya enak banget, kita tinggal minta, jangan nggak perlu ketik-ketik sendiri ya. Nah nanti tinggal dikirim ke kita. Nah ini cara pendaftaran jamaah. Mitra dapat jamaah ya, siapkan data-datanya, pilih paketnya dan tanggal keberangkatannya. Kalau di Solo Raya, saya sarankan cari yang rombongan Solo Raya. Rombongan Solo Raya itu 14 September dan 17 Oktober. Karena apa? Biar jangan nggak perlu servis sendiri Bapak Ibu. Tadi seperti Bapak bilang Pak siapa? Herwani Bu Siti tadi? Pak Adi ya. Pak Adi tadi udah, wah ini kayaknya mirip dengan MLM. Ya, mirip doang Pak, tapi kita bukan ya. Kita bukan MLM, tapi kita memang bekerja dengan cara network atau kita membangun jaringan. Karena apa? Untuk menghandle, untuk menservis keberangkatan jamaah di umroh bersama satu pesawat misalnya, kira-kira bisa sendiri gak Bu? Bisa nggak? Gak bisa Bapak Ibu. Manasik, ya kalau private sih bisa. Tapi kalau mau manasik besar Pak, Bu, kita butuh tim. Benar nggak? Mau ngadain acara di sana. Lebih enak sendiri apa lebih enak bareng-bareng tim? Bareng-bareng Pak. Ya, kita ngadain pelatihan kayak gini, ada timnya. Nah itulah bedanya. Kita berbasis seperti yayasan sekolah Al-Abidin. Itu kan juga bukan multi level marketing ya, tapi itu adalah jaringan, network Bu. Kerjasamanya dalam hal jaringan. Ya, oke. Mitra dapat jamaah, paket keberangkatan, KTP, kartu keluarga, paspor, vaksin dan seterusnya. Insert name, ya. Setelah kita dia sudah daftar,
nanti minta isi ya, ada nama segala macam. Nah, data-data itu kita isikan, kirim ke bagian insert name Bapak Ibu. Atau bisa, kalau kita sih biasanya paling gampang pakai chatting WA ya. Karena kalau yang ini, Mas boleh dimintain lagi kursi sama meja satu. Ya. Sebentar ya Pak ya, bisa dimintain. Agak digeserin ke sini dikit kursinya biar nyaman. Nah, kita nanti ada Excel-nya Pak. Tapi kalau misalnya kesulitan penjenengan mau daftar, caranya gimana? Hubungi call center kantor cabang. Mbak kuat segentet jamaah. Datanya niki dibantu insert nggih, ngoten. Nggih aksal niku. Penak apa penak banget? Penak. Napa mulai saya wegah uli utak-utik ya, pun penak banget. Gitu nggih. Baik. Nah, kemudian kita pastikan pembayarannya Bapak Ibu, H-35 atau biasanya kita sih H-14, 15 juga masih ada pembayaran. Maksudnya kita sebagai mitra itu harus juga tahu Bapak Ibu, harus ikut ngawal pembayarannya. Oh jamaahku sing kaya wis bayar 10 juta, sing kaya wis bayar 20 juta, 30 juta, itu ada di laporan di grup insert. Ya, grupnya jadi ada keberangkatan itu nanti ada grupnya masing-masing Pak. Grup keberangkatan 14 September, jenengan di jamaah 14 September jenengan akan dicemplungkan ke grup itu untuk ngurusin administrasi pembayaran, jadi bukti-bukti transfer kirim ke situ kayak gitu. Nah, biasanya akan ada rekap seluruh jamaah. Ada baiknya jenengan ketika punya jamaah 5 orang direkap sendiri di buku. Si fulan A, si fulan B, si fulan C bayarnya sampai ini sehingga follow up-nya ya. Setelah itu penyerahan dokumen bisa diserahkan ke kantor cabang. Dokumen ini bisa berbentuk soft file dikirim via WA, PDF, jebret terus enak biar. Mau dikirimkan secara fisik dikirim gosen boleh. Ya, kemudian grup keberangkatan ini ya. Kalau sudah selesai semua berangkat nanti masuk ke grup keberangkatan. Jamaah-jamaah akan dimasukkan ke grup keberangkatan kurang lebih 3-5 hari sebelum keberangkatan Bapak Ibu. Tidak terlalu lama, karena kalau terlalu lama kita masukkan ke grup, maka konsentrasinya itu nggak akan pada umrohnya. Tapi kadang justru golek-golek apa sih penting, jadi malah bikin ricuh. Nah, kalau mendekati keberangkatan, biarlah mereka fokus di keberangkatan itu sehingga grupnya akan lebih lebih kondusif. Ya. Baik, lanjut. Kemudian flowchart dengan pembiayaan, intinya kalau pembiayaan kalau saya mah gampang. Oh saya mau pembiayaan Bu, gitu kan udah dijelasin tuh. Oh pembiayaan begini-begini seperti tadi saya ceritakan. Kemudian yang pertama adalah minta KTP dan KK. KTP-nya kemudian diserahkan ke PIC atau MSO-nya Amitra. Misalnya, kalau di Solo siapa MSO-nya Amitra? Mbak Ani. Kalau jenengan mau dapat jamaah yang pembiayaan, carilah yang namanya Mbak Ani Amitra Solo. Catat ya. Nanti di grup ada tuh, di-share Kak. Nomornya Mbak Ani Amitra Solo di-share di grup. Nomor Mbak Ani Amitra Solo. Kemudian jenengan save, diedit namanya sesuai dengan sing jenengan kelingan. Misalnya, Mbak Ani kredit umroh, ini memang kelingan jenengan ku pas boleh kuwi diganti kuwi. Atau Mbak Ani Amitra kelingan ya wis niku aja gitu. Padahal kita tuh kalau nge-save nama, kalau save-savean orang lain, itu kadang kita tuh boleh bingung gitu loh, makanya disesuaikan dengan jenengan. Setelah di-save, komunikasi Mbak Ani, ini jamaah saya alamat ini, KTP ini berencana ingin mengajukan pembiayaan. Bisa dibantu untuk prosesnya. Proses itu artinya apa? Akan disurvei, akan dilihat FIF checkingnya, bukan PI checking tapi FIF checking ya. Kemudian ya belakang aja diperhatiin ya FIF checking. Kemudian kalau sudah diterima sama Amitra, maka petugas Amitra itu sendiri yang akan datang ke rumah calon jamaah kita. Apakah kita perlu mendampingi sebagai mitra? Tidak, tapi kita hanya butuh mengawal prosesnya sampai di mana. Setelah nanti
Oh Amitra udah ACC Mbak Mimi. Nah berarti apa selanjutnya yang dilakukan? Kalau taruhlah ini yang paket ini ya, berarti tadi bayar DP-nya itu adalah yang ini 4 juta ya. Karena kan cashback-nya jangan dihitung dulu cashback kalau udah lunas. Berarti setelah di ACC, maka kalau yang pembiayaan biasa itu akan bayarnya ke Amitra Syariah DP-nya itu. Tapi kalau program paket khusus mitra begini, maka DP-nya ini akan dibayarkan ke Samira. Sehingga kita mulai langkah selanjutnya adalah insert name, masuk ke insert tadi. Insert tadi caranya gimana? Paling gampang adalah kontak center. call center. Nah, Pak Mufti sekarang langsung banget. Nah, ini kirimnya call center. Iya, gitu kan. Betul. Jadi minta tolong insert untuk minta tolong call center untuk dibantu insert name. Yes, paling gampang jenengan mitra baru ngoten. Jadi minimal kudu kagungan nomere call center kantor cabang. Penak banget? Iya. Enak banget. Oke. Baik, lanjut. Nah, ini link pendaftaran Amitra Syariahnya, nanti akan dibagi linknya Bapak Ibu ya. Baik, lanjut. Ini formnya, lanjut. Nah, data jamaah harus berisikan paket umroh. Jadi paketnya nopo, milih Majol, Safawi, Sukari, harus jelas. Ini kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Pemesanan hotel di Saudi. Kalau tiket bisnis sama tiket ekonomi itu kalau tiket misalnya mau upgrade ke tiket bisnis dari ekonomi bisa sewaktu-waktu asal kursinya berpesawat di ono ora masalah. Tapi kalau hotel itu tidak bisa serta-merta ketika sudah minggu-minggu terakhir terus wah itu rezeki, wah ajem ngrasake sing jam-jam tower kula upgrade teng Majol. Ya ora kaya tuku brambang ngono kuwi nggih, ngono ya. Kudu booking jauh-jauh hari. Enggak bisa langsung bolak Safawi terus naik upgrade Majol. Kalau pas ada nggak apa-apa. Makanya kalau jamaahnya minta upgrade gimana cara kita? Kita kontak bagian call center pusat, bukan cabang ya. Yang megang itu yang megang keberangkatan 14 September via Surabaya Medina, rombongan Solo Raya, hotelnya ABC. Yang masih available roomnya hotel ini sekian seat, hotel ini sekian room, hotel ini sekian room, itu adalah kantor pusat. Jadi kalau mau ada yang upgrade, tadi kita tanyanya ke call center kantor pusat, ke Mbak Sri ya namanya ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Kemudian double, triple atau kuat itu juga penting. Tidak ngaruh di komisi jenengan, tapi ngaruh di fasilitas hotelnya di sana. Sekaligus juga dengan beda harganya. Ya, nanti bisa dilihat di flyer-flyer Bapak Ibu ya. Nanti harga triple berapa, quad berapa. Quad itu apa artinya? Sekamar berempat. Mitra meminta jamaah membayar paket umroh minimal booking seat ke rekening Samira Pusat dan mengirimkan bukti pembayaran ke grup via Isar. Nah, ini nomor-nomornya. Ada yang sudah nyimpen nomor rekeningnya Samira Travel? Disimpan di mana, Kak? Di phonebook. Oke. Ada lagi yang sudah nyimpan di notus-notus khusus? Di mana? Di HP itu loh, disimpan apa enggak? Ojo mau disimpan, ampun mau dibintangin yang grup bingung lah boleh mana yang data dicari. Jadi pakai Evernote atau pakai apa? Jadi kalau pas butuh itu langsung cek gitu. Iya, ya gitu nggih. Wah, ngerti butuh rekening kayak kiri lihat. Bisa dikirimin rekening, itu sepele loh, paling sepele, nomor rekening paling sepele ya. Closing itu nggak ada artinya kalau jenengan nggak bisa ngasih nomor rekening, bener nggak? Iya, titiknya dia bayar itu kalau udah disodori nomor rekening. Saya kalau nawarin mitra langsung tak sodorin, ini ya rekeningnya, udah lah, set, ya lanjut Kak. Oke, haji khusus, ya lanjut. Jadi kita ada dua Bapak Ibu. Kalau harganya nanti boleh belajar sendiri, ini fasilitasnya nanti boleh lihat sendiri. Yang saya ingin bahas adalah estimasi 22 sampai 27 hari. Ada yang tahu
kenapa itu kok harinya pakai estimasi sih Bu? Kok enggak langsung pluk 27 hari? Kenapa? Ayo, saya jelasin, angkat tangannya. Permennya dibagikan. Ini kalau ada yang bisa jawab betul 3 poin, 3 permen. Kalau yang jawabnya kurang benar, ya orang permen. Ya monggo Pak Anwar. Barangkali saya jawab. Karena kita itu haji khusus itu kan kita nunggu visanya ya. Visa kan pengaruh waktu untuk keberangkatan. Lalu di sana sendiri kita kan mengikuti aturan dari Saudi Arabia. Baik, 1 karena visanya, terus 2 aturan dari Saudi ya. Baik, bisa seperti itu tapi masih belum gitu, belum pasnya itu. Masih berapa tadi? Kalau yang kaya 1, yang tepat 3 ya. Itu ya Pak. Baik. Ya. Bisa aturan dari Saudi, ada lagi? Belum pernah ngikutin. Ya Pak Ranto, nggak apa-apa. Ini saya juga belum pernah Pak. Tapi ini pengetahuan umum. Ini tadi, mohon maaf, kebetulan sudah saya catat guru saya, akan saya tanyakan kenapa untuk hari umroh itu berbeda-beda. Hari umrohnya, baik. Wah, masih jangan kelaannya. Iya, saya ingin membantu menjawab, mudah-mudahan tidak keliru. Ini ada kaitannya dengan accession dan sebagainya. Jadi semakin accession itu diminati akan mempengaruhi waktu yang digunakan untuk lamanya ibadah. Baik, untuk mengurangi biaya. Terus apa lagi Pak? 1 permen dulu. Ya. Ya, kemudian yang kedua ini juga untuk memanfaatkan waktu, karena waktu jangan sampai ada yang tertinggal sehari pun untuk beribadah di tanah suci. Kalau kaitannya sama teknis Pak, masalah teknis apa yang membuat hari itu berbeda-beda? Kalau kaitan dengan teknis ini untuk menghemat biaya dan waktu. Untuk menghemat biaya dan waktu ya. Jadi kalau Mekah itu lebih lama biasanya harganya lebih mahal, jadi banyak di Madinah. Jadi kemudian kali ya. Baik, 1 permen Mas. Yang satu lagi ini menjadi dambaan hampir setiap jamaah. Kalau kita di sana itu bisa ketemu hari Jumat itu lebih banyak. Tidak hanya 1 kali, ada yang pengen 2 kali, ada yang 3 kali dan sebagainya. Baik. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Boleh. Pak, bisa orderin meja lagi, nggak apa-apa ditaruh sini, sebelah sini, madep sini. Ya. Kita kemarin memang ini ya, kita press-pressin. Soalnya ya karena kalau yang nggak konfirmasi secara fix, kita anggap nggak daftar gitu. Jadi mohon maaf kalau memang hari ini ada yang kok tambah-tambah begini ya, kita karena mohon maaf saya bilang ya, pelatihan ini non profit Bapak Ibu. Kalau saya pesen 30, yang datang 28, Rugi. maka yang 2 itu saya harus bayarin Bapak Ibu. Nah, iya. Ya, gitu. Saya terus terang aja. Saya ibarat gini, kita udah mencurahkan pikiran sampai tadi ya, selain aja keliru ngeditnya belum sempurna, dan kita kalau nambahnya kebanyakan juga gitu. Jadi mohon maaf ya, jadi emang kita fiskal. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau teman-teman mengkonfirmasi ikut langsung transfer aja. Nah itu yang akan kita hitung benar-benar gitu. Tapi ketika teman-teman sudah hadir di sini, kami terima kasih sekali. Kami hargai. Mas boleh ditutup biar nggak raminya. Pintu yang ini aja. Pintu yang itu ditutup. Udah ya. Ini. Maksudnya kalau keluar masuk pintunya tutup soalnya cerit. Yang sebelah sananya juga boleh ditutup Mas. Ya. Ini juga tutup. Tutup sekali. Nah, Bapak Ibu, estimasi ini saya juga baru tahu ketika saya diskusi dengan komisaris. Jadi ketika kita berdiskusi dengan beliau tuh, wah udah deh. Panjang sih kalau telepon, cuma dapatnya ilmu semua. Jadi saya bilang, karena waktu kemarin saya alhamdulillah dapat jamaah haji khusus gitu ya. Haji plus maaf. Sehingga saya akhirnya harus tahu juga. Umi itu berapa hari Umi? Ya estimasi ya Neng, 22 sampai 27 hari gitu. Beliau kalau ngomong ke sama kita kan Neng gitu ya. Kok kalau 27 hari gitu Umi gini-gini? Ya, jadi ternyata Bapak Ibu,
hari itu sangat-sangat ditentukan oleh jadwal penerbangan maskapai. Itu yang utama, Pak. Jadi ketika kok Semarang dapat 13 hari, ya itu jadwal dari maskapai. Dia ritmenya per 13 hari sekali. Dia berangkat, jemput jamaah yang berangkat kemarin, berangkat bawa, nurunin, pulangnya ngangkut yang pulang gitu. Berangkat lagi, ngedrop, pulang, ngangkut gitu. Jadi ritmenya pesawat tuh begitu. Kalau yang 9 hari, kenapa kalau Semarang kok 13 hari terus? Ya udah dia bikin ritme 13 hari sekali, maka nggak akan ada yang 9 hari. Karena nggak mungkin 9 hari belum ada yang dijemput gitu kan, nggak mau dia. Kalau Surabaya kenapa relatif ada 9 hari, ada 12 hari, ada 16 hari, ada 10 hari, kenapa? Karena memang Surabaya ini bandara jujukan, Pak, internasional kedua setelah Suta. Kalimantan, Berau semuanya terbangnya lewat Surabaya, makanya dia paketnya macam-macam. Karena maskapai penerbangannya banyak di situ. Ya, itulah kenapa kalau Surabaya bisa keluar paket banyak. Nah nanti kemudian lanjutannya yang men-setting 13 hari ini mau Madinah berapa hari, Mekah berapa hari, itu adalah dari Samira Travel gitu. Nah kemudian mau disetting kenapa Madinahnya sekian hari, kok Mekahnya sekian hari, yang sono Mekahnya sekian hari, yang ini Madinahnya sekian hari. Itu juga gini, gambaran lagi ya teman-teman. Samira Travel itu kan punya booking kerjasama sama hotel A, B, C, D gitu, bener nggak? Nah, ketika penerbangan tanggal 14 September itu nanti hotelnya Movenpick dua-duanya. Ternyata Movenpick Madinah itu hanya bisa ada room kosong di tanggal itu rentang waktu 4 hari misalnya. Kan itu 9 hari tuh kalau yang ini 4 hari. Maka ya ditoto dulu deh. Tadi sampai di hotel ya. Ganti-ganti sampai di hotel. Oh, yang depan mungkin bisa dimajuin. Yang sini Pak, sini aja. Ya, sip. Maju. Ya, sambil stretching, maju. Majuin ya Pak ya. Baik. Maju. Sip. Ya, terima kasih. Tapi tenang, AC-nya sini adem kok. Baik. Ya. Terima kasih Mas. Ya, silakan duduk, monggo semuanya. Ya, sudah ya. Saya ulang. Jadi kalau hotel Movenpick yang dibooking sama Samira Travel di Madinah hanya tersedia 3 hari atau 4 hari, maka diambillah 3 hari itu. Maka selebihnya akan ditaruh di Mekah, gitu kan? Untuk penuh tadi sampai total 8 hari, karena 1 hari kan buat perjalanan kalau 9 hari, begitu kan? Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi paket-paket itu muncul lamanya, kenapa sih nggak di Mekah yang lama, kok di Madinahnya yang lama? Itu karena tadi hotel di Mekahnya mungkin hanya siap 3 hari gitu. Maka selebihnya adalah Madinah, kayak gitu ya. Oke, sampai di sini jelas ya. Sehingga nanti kalau jelasin ke jamaah seperti itu, ya. Lanjut. Haji khusus ya, gampangannya kalau haji furoda itu DP-nya kurang lebih tadi DP 15 US dollar. Ini kalau dirupiahkan sekitar 225 juta ya. Kalau kurs 15.000, kalau 15.500 ya dilebihkan. Maka saran saya kursnya dilebihin aja nggak apa-apa kalau emang udah duitnya ada gitu ya. Dikurskan 15.500. Terus nanti bayarnya kan misalnya 250 juta gitu ya. Nah terus kalau biayanya gimana? Kalau biayanya ikut untuk cicilan Bapak Ibu. Sisanya kan nanti di sana, oh ternyata kita hitung 15.500. Ternyata pada saat sampai dikurskan di kantor pusat ternyata cuma 15.300. Maka yang 200 rupiah kali
15 US dollar ini akan dihitung sebagai tambahan cicilan. Kan tadi harganya ini ya. Harganya 26.950 US dollar. Ini US dollar nih Bapak Ibu nggih, mboten rupiah, mboten 200 swidak. Nah, niku dolar. Nggih. Baik. Kalau untuk haji plus DP-nya 5.000 US dollar kurang lebih 76 jutaan, 76 ya, sama. Kalau misalnya dia bayar 80 juta ternyata dikurskan di sana jatuhnya 75 juta, maka yang 5 juta dihitung sebagai tambahan angsuran, mengurangi yang harga sekian US dollar tadi. Gitu nggih. Lanjut. Nah, ini hotelnya, ini pesawatnya, lanjut. Nah, ini hotel kita ya, Royal Dar Element untuk yang haji, ya lanjut. Mungkin di back dulu. Nah, Bapak Ibu, tadi kalau kita bilang VIP-nya Samira Travel ada di mana? Ada di komplek ini, Bapak Ibu. Ini tuh isinya hotel banyak banget ya. Ada hotel Fairmont, ada Swiss Almacom, ada Swiss Mekah, ada itu hotel banyak banget di situ Bapak Ibu. Nah, VIP kita itu ada di bloknya ini, ya. Kemudian Sukari sama Safari. Sukari di bloknya sebelah sini, Safari agak sana sini. Jadi masih kelihatan nggak? Masih kelihatan? Masih selempar pandangan, istilahnya begitu, ya. Gak sampai harus berliku-liku, berkilo-kilo, enggak. Ya, cuma kalau di sana itu berjalan capek Pak. Langsung dari pelataran sampai ke Ka'bah aja udah 500 meter ada ya itu ya. Udah jauh gitu ya. Jadi emang fisik banget. Lanjut. Ya, ini hotel Al-Aqid, lanjut. Hotelnya pokoknya keren-keren deh. Syarat dokumen haji khusus ya. Nih, nanti boleh bisa dilihat. Ada yang sudah punya modul? Coba dibuka modul. Modul di itu pas itu saya. Ya, kita juga ada modul ya. Kalau flip chart ini fungsinya untuk datang ke jamaah. Kita terangi. Ini kami dari Samira Travel. Bukain, beng, gitu ya. Nah, ini buat alat bantu kalau ke jamaah. Kemudian kalau ini adalah modul untuk dasar jenengan belajar. Ya, di sini ada isinya apa aja? Boleh dibukain nggak ada? Jadi di sini ada, kasih lihat ke sana, ada ini pendaftaran link pendaftaran, ya, pendaftaran mitra, pendaftaran jamaah, ada apa yang harus dilakukan setelah gabung jadi mitra, kemudian action lanjutannya, jurus closingnya ada, kemudian tadi ya flip chartnya tadi, urut-urutannya, langkah-langkah yang harus dilakukan ketika dapat jamaah. Kemudian cara mendaftar mitra baru. Nah, cara bikin acara home meeting di rumah, ada panduannya juga. Kemudian kita juga ada etika usaha di Samira, kita masukkan panduan public speaking panduannya itu gimana cara ngomongnya. Oh, slide pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, bla bla bla. Nah, kayak gitu. Atau pada saat jenengan mau datang ke jamaah, oh sih di slide ini yang saya jelasin. Itu ada di sini ya, ini seperti ini. Kemudian ini ada video, kalau misalnya kalian bikin home meeting di rumah, video yang ini saya terus mau ngomong apa ya, saya mau menginspirasi apa tentang video itu ya, itu ada di sini ya, kita berikan. Nah, ini original kita bikin sendiri ya. Jadi, nah ini untuk seminar bisnis ada, seminar bisnis, slide-slide-nya itu penjelasannya apa, ini tentang haji khusus. Ada Froda, ada Haji Plus gitu ya. Kemudian ada panduan MC. Nah, kalau jangan mau MC di sini ada panduan public speaking-nya gitu ya. Baik, lanjut Kak. Lanjut, ini syarat dokumen Haji Furoda. Kenapa nih saya lanjut? Kalau nanti jenengan dapat jamaah Haji Furoda atau haji khusus dari kantor pusat akan kontak jenengan. Bu, bisa minta data ini dari jamaah ibu gitu ya. Jadi tenang aja. Ya, lanjut. Nah, ini caranya, begitu kita udah daftar, dapat jamaah, kita daftarin ke Samira. Samira dia akan mendaftarkan ke BPS atau BPIH, kemudian akan keluar nomor porsi ya Bapak Ibu. Makanya itu nanti ada surat pernyataan
surat apa ya istilahnya, pelimpahan wewenang dari jamaah kepada Samira Travel untuk diuruskan, intinya begitu. Terus itu nanti dapatnya dari mana Bu Mimi? Tenang, nanti pokoknya kalau udah dapet jamaah, ya cari aja sebenarnya jamaah haji khusus atau haji furoda. Nanti kita pandu buat kontak dengan kantor pusatnya ya. Nanti dipandu, gampang kok. Ayo lanjut. Nah ini tadi yang saya bilang perlengkapan haji Bapak Ibu, bedanya nih ya. Ada payung, tumbler, ada tas paspor, ada hijabnya aja 3 piece ya, ada sajadah gitu. Terus kopernya lebih besar, ada dapat mukena juga, topi, kantong batu ya. Beda banget ya sama yang umroh, lebih komplit. Lanjut. Oh bajunya juga beda ya. Itinerary umum. Nah, pertama pengumpulan biometrik. Jadi biometrik itu scan sidik jari mata, retina gitu ya. Seperti itu. Kemudian pengumuman visa. Nah, Bapak Ibu yang paling harus penjenengan edukasikan ke calon jamaah haji adalah bahwa kalau utamanya haji furoda, kalau haji khusus mending deh haji khusus, visa itu udah lumayan jauh-jauh hari bisa keluar karena itu kerjasama dengan pemerintah. Tapi kalau haji furoda itu karena itu adalah undangan langsung dari pemerintah Saudi, maka biasanya tuh limit injury time tuh kadang baru keluar. Besok jadwal berangkat tuh malam tuh visa baru keluar tuh bisa jadi Bu seperti itu. Lalu jamaahnya gimana? Jamaahnya tetap diantar ke Jakarta di hotel transit di sana. Kalau visanya keluar berangkat, kalau visanya nggak keluar ya dikembalikan pulang ke rumah masing-masing jamaah. Opsinya 2, mau berangkat lagi tahun depan atau duitnya dikembaliin. Kalau duitnya dikembaliin 100% money back ganti utusannya. Tangan luar biasa. Jadi kalau intinya itu solusi yang kita tekankan pada jamaah adalah kalau visa nggak keluar, tenang Bu, kalau visa nggak keluar, insya Allah Samira tanggung jawab penuh. 100% uangnya dibalikin. Meskipun udah nginep di Jakarta, udah diinepin, udah dipakai buat hotel, tetap dibalikin Bu, utuh. Nah, yang penting kan itu kan. Yep. Jamaah kan khawatirnya kan kalau misalnya visa nggak keluar terus gimana? Ya udah, yang penting kita kasih solusinya. Ya emang kita bukan yang cetak visa. Kalau furoda loh ya, furoda itu yang cetak visa Raja Salman ibaratnya gitu loh. Yang keluarin visa mereka, suka-suka mereka. Saya mau kasih si Fulan keluar, ini enggak, yang itu keluar. Itu kerajaan. Jadi biar jenengan enggak visanya udah keluar belum Mas? Bilangin aja. Visa keluar itu kurang lebih 2 hari sebelum hari keberangkatan. Iya, maksimal 2-3 hari sebelum keberangkatan. Ya deg-degan kan? Bahkan dulu waktu yang on visa banyak nggak keluar itu, ada nggak jamaah yang udah sampai diterbangin ke Jakarta, yang dia terbangnya udah beberapa hari sebelum karena penerbangan ke Jakarta itu cuma adanya beberapa hari sekali. Jangan kita anggap kayak di Solo. Solo kan tiap hari ke Jakarta ada. Kalau yang pelosok-pelosok Kak, nggak ada. Jadi dia udah nginep beberapa hari di Jakarta, qadarullah visanya nggak keluar. Karena furoda ya, kalau furoda kan emang gitu. Ya sudah, diantar kembali pulang ke daerahnya, dibalikin duitnya pergi. Makanya kalau Ustaz Fauzi bilang ngerjain bisnis haji, kalau umrah mah masih untung. Kalau haji itu ibarat kita, masa iya sih punya PIHK nggak ngerjain haji gitu loh. Karena banyak ruginya kalau pas kayak begitu gitu loh. Resikonya tuh tinggi banget gitu. Nah enakan kita kan merefleksiin jamaah apa di enggak ya, nggak ada tanggungan asal kita amanah gitu kan. Kalau yang kantor pusat balikin kerugian tanggung sama. Baik lanjut. Nah ini video rekam biometrik nanti kalau udah dapet jamaah aja ya. Bukan artinya saya ini karena materinya masih banyak. Ya lanjut aja. Lanjut aja. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah langkah awal setelah gabung jadi mitra, ya. Sebelum, ya, sedikit ya, langkah awal. Bapak Ibu kemarin waktu gabung jadi mitra sudah bikin ribbon Samira atau belum? Dapat foto-foto cantik? Sudah dipasang jadi profil belum? Nah. Jadi kalau Bapak Ibu pertama kali gabung jadi mitra Samira, Bapak Ibu edukasinya adalah lewat medsos dan seterusnya. Ya. Nah nanti untuk sesi ini
nanti kita akan lanjut dengan teknik closing, namun kita selani dulu dengan materinya. Nanti Kak Vida di akhir sesi sekalian totalitas gitu ya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ke materi ini, kita coba untuk biar kita ada selingannya, langsung praktek public speaking ya. Nah, kita santai aja nih acara, pokoknya kita suka-suka gitu. Udah mulai agak liar-liar gitu, kita ngomong maju ke depan gitu ya. Jadi hari ini kita juga akan coba public speaking ya. Kertas itunya, MC-nya nggak dibawa ya Mas ya? Oke, baik. Saya pinjemin dulu deh. Ada yang pesan modul ini?